Selamat malam RF Listeners. Kembali dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kami telah merangkum film Birds of Prey yang bercerita tentang Harley Quinn yang setelah putus dengan Joker. Sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapat alur film lainnya. Yuk kita mulai alur film Birds of Prey. Film ini diawali dari Harley Quinn yang menceritakan dirinya sendiri dari kecil hingga dewasa dan bertemu Joker. Dia sering ditukar dengan bir oleh ayahnya tapi tetap saja dia bisa kembali ke rumah. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam panti asuhan tapi malah mengejar suster di sana. Kehidupannya terus berlanjut dan dia kuliah hingga mendapat gelar PhD. Dia jadi dokter di rumah sakit Asylum dan bertemu dengan Joker. Beberapa aksi Joker hasil dari idenya hingga akhirnya dia putus dan tinggal sendiri di tempat dok. Harley berusaha mencari identitas barunya. Dia pun mulai melakukan kegiatan untuk menghapus kesedihan. Di dalam klub dia masih bisa berbuat seenaknya karena ternyata banyak orang yang belum tahu kalau dirinya sudah putus dengan Joker. Ia menjadi pacar Joker membuat Harley Quinn menjadi kebal. Di luar klub dia mendengar temannya yang mengatakan kalaupun tidak bisa move on dari Joker. Terbukti dia masih menggunakan kalung pemberian Joker. Mendengar hal itu membuat dirinya kecewa dia melihat pengolahan limbah di mana dia dan Joker menjatuhkan diri ke dalamnya. Harley mempunyai ide dia menaiki truk berisi bahan bakar dan memacunya menuju ke pengolahan itu sembari membuang kalung milik Joker. Limbah itu pun meledak dan kisah petualangan Harley Quinn ini baru dimulai. Kembali ke 4 menit sebelum kejadian di sebuah bar polisi tengah menyelidiki kasus pembunuhan. Rennie mengatakan kalau orangnya di sana dibunuh oleh perempuan yang menggunakan panah. Polisi yang lain memberikan kalung Harley dan menyerahkannya kepada Rennie. Dia sadar kalau Harley sudah putus dengan Joker dan sekarang sudah bisa diburu. Berganti ke pagi harinya Harley sedang membeli sarapan dan ketika Anda menikmati Rennie mengejarnya. Ternyata tidak hanya Rennie. Semua orang yang pernah disakiti gini mengejar Harley karena tahu kalau sudah putus dengan Joker. Bahkan sopir Roman Sionis yang dipatahkan kakinya di klub turut andil memburu wanita itu. Dan tiba pada saat Harley bertemu dengan seorang yang dulu pernah ditato wajahnya oleh Joker. Dia tertancap panah oleh wanita yang menggunakan motor hingga akhirnya Harley terkepung oleh anak-anak Roman. Berpindah Rennie yang kembali ke kantor polisi ia gagal menangkap Harley dan seorang anak kecil bernama Cassandra Cain ditangkap karena melakukan pencopetan. Di dalam kantornya, Ellen dari kejaksaan melakukan tuduhan terhadap keluarga Sionis mereka telah membunuh 4 orang. Tapi Kapten tidak membenarkannya karena Sionis adalah keluarga donatur separuh museum dan sekolah di kota-kota Rini menambahkan kalau Sionis juga melakukan kejahatan yaitu pencurian berlian. Dia mengetahui hal itu dari sopirnya yang mengatakan kalau Sionis terus membahas tentang berlian. Sebuah berlian besar milik Bertinelli yang 15 tahun lalu salah satu mafia terkaya Gotham dibunuh. Perebutan kekuasaan yang menjadi motifnya tapi alasan yang sesungguhnya adalah rekening rahasia milik Bertinelli di luar negeri. Dan rincian rekening itu ada pada struktur berlian 30 karat dan sekarang berlian tersebut menghilang. Rennie menjelaskan kalau berlian itu adalah kuncinya Sionis mencoba mendapatkannya dan dia bisa memonopoli semua yang ada di kota dengan mencoba mendapatkannya. Kapten menyerahkan kasus itu kepada Monroe teman Rennie. Sebuah telepon masuk ternyata dari Black Canary yang berada di toilet. Ia mengatakan kepada Rennie untuk segera menangkap anak itu karena dia mempunyai berlian. Anak itu adalah Cassandra Cain. Rennie pun terkejut Harley masuk ke dalam kantor polisi dan menyerang kantor itu seorang diri dengan senjata uniknya. Dia juga mencari Cassandra. Waktu mundur seminggu sebelumnya, Harley berada di dalam klub dan sedang mabuk. Di sana Dinah Lance atau Black Canary mengisi hiburan. Roman Sionisnya menawarkan kerjasama bisnis dengan Mr. Keo. Roman mengatakan kalau dia menemukan berlian dan bisa menguasai seluruh kota. Tapi Pak Keo menolaknya dan kemudian Roman menguliti wajahnya dan juga keluarganya. Black Canary mempunyai suara tinggi yang mampu memecahkan gelas. Harley bertemu dengan Black Canary setelah menyanyi dia menceritakan kalau dirinya sudah putus dengan Joker. Pagi hari Harley hendak diculik oleh 2 orang tapi Black Canary membantunya dan menghajar orang tersebut. Roman yang melihat hal itu ia menyuruh anak buahnya untuk mengatakan kalau Canary akan menjadi sopir barunya. Dia pun membawa Harley pergi dari sana. Canary pulang ke rusunnya dia bertemu dengan Cassandra Cain di tangga. Karena orang tua angkatnya sering bertengkar, Canary pun memberikan uang untuk membeli makanan. Di hari Minggu dia menjadi sopir Roman waktu Canary ketika keluar dari kamarnya dia bertemu dengan Rennie. Rennie inginkan Canary membantunya memberi informasi tentang berlian yang akan dikirim oleh Roman. Awalnya dia tidak menyetujuinya tapi akhirnya dia pun bekerja sama dengan Rennie. Di tempat Roman dia sedang makan bersama Victor selang beberapa saat Canary masuk ke dalam. Victor mengatakan kalau Joker dan Harley Quinn sudah putus ditandai dengan semical yang meledak. Roman pun menyuruh Victor dan Canary untuk mengambil berlian. Dan berlian yang dibawa oleh Victor dicopet oleh Cassandra. Cassandra pun ditangkap oleh polisi. Victor menyadari kalau berliannya hilang dan Canary mencoba mengejarnya tapi gagal. Di mobil polisi Cassandra memasukkan berlian itu ke dalam mulutnya. Victor kembali bersama Canary dan dia mengatakan kalau berliannya hilang dicuri oleh anak kecil. Roman yang mengetahui hal itu marah besar. Di bawah gedung Harley Quinn sedang dikepung oleh anak buahnya dan dia pun tertangkap. Roman berniat membunuhnya karena sudah bukan lagi pacar Joker. Harley berusaha berdamai hingga dia menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak Roman yaitu mengenai berlian yang hilang.
Roman pun mengampuni Harley jika dia bisa membawa berliannya. Harley keluar dan dia pergi dari sana. Roman menghadiahkan $500.000 kepada siapa saja yang bisa menangkap Cassandra. Kanari segera mengabari Rennie yang baru saja keluar dari kantor kaptennya. Canari nelpon dari kamar mandi dan sekarang sudah nyambung ceritanya dari Harley Quinn yang menyerang kantor polisi dan juga alasannya mencari Cassandra. Harley segera menuju ke ruang penjara bawah tanah dan mencari Cassandra. Sayangnya pintu penjara terbuka semua dan di sana semua orang yang tidak menyukai Harley menghajarnya. Pertarungan pun terjadi. Harley mampu mengalahkan semua orang seorang diri. Ia segera keluar mengejar Cassandra yang lari. Para pembunuh bayaran pun juga menyerang masuk ke sana. Harley bertemu dengan mereka dan menemukan tongkat bisbol. Dan anehnya Harley mampu menghajar semua pria bersenjata itu dengan tongkat yang dipegangnya. Meski beberapa kali Cassandra berhasil kabur, akhirnya dia bisa dibawa oleh Harley menggunakan mobil yang ada di sana. Harley pun dikejar oleh orang yang tidak menyukainya tapi dengan mudah bisa diatasi. Harley pun mengajak Cassandra merampok suara dan juga membawa ke kosannya di tempat Doc. Doc merupakan orang yang paling tahu mengenai semua penjahat di kota. Mereka pun naik dan masuk ke dalam kamar. Hiena Harley diberi makan dan mereka bersantai bersama. Di dalam toko seorang wanita mendatangi Doc. Ia menanyakan tentang seorang kriminal. Kembali flashback untuk menjelaskan siapa orang itu. Dia adalah putri mafia Gotham bernama Helena Bertinelli. Waktu kecil ketika dia pulang ke rumahnya semua keluarganya berada di ruang tamu. Dan di sana ada Stefano Galante yang ingin merebut kekuasaan dan juga kekayaan Bertinelli. Dia pun membantai semua keluarga Bertinelli. Salah seorang tahu kalau Helena masih hidup dan dia dibawa ke tempat di mana dulu orang itu dibesarkan untuk menjadi pembunuh. Selama 15 tahun Helena hanya memikirkan balas dendam. Dia mulai kembali ke Gotham dan membunuh targetnya. Orang-orang menjulukinya Crossbow Killer tapi Helena menjuluki dirinya sendiri sebagai Huntress. Dia pun pergi menuju klub milik Roman. Victor mengatakan kepada Roman kalau Harley sudah menemukan anak itu dan mereka kabur bersama. Ia pun marah dan kekejamannya ditunjukkan ketika ada orang yang sedang tertawa keras sekali dan Roman menyuruh perempuan itu untuk menari di atas meja sembari yang lain merobek bajunya. Sementara Rennie diskor oleh kaptennya. Dengan kesal Rennie pun menyerahkan senjata dan lencananya. Di rumah Doc, Harley sedang bersantai didatangi oleh polisi. Dari luar ada orang yang melempar peledak ke kamarnya. Kamarnya hancur dan hienanya pun menghilang. Harley merasa aneh karena seharusnya tidak ada orang yang tahu posisi mereka kecuali Doc. Ternyata Doc mengkhianati Harley karena banyak orang yang menawarkan uang untuk mengetahui posisi Harley. Doc mengatakan kalau semua itu hanyalah murni bisnis semata. Harley terlihat sangat kecewa. Ia pun akhirnya menelepon Roman dan berkata kalau akan menyerahkan anak itu. Sebagai gantinya semua orang yang mengejarnya harus menjauh darinya. Sepakatan pun dilaksanakan untuk menemuinya di amusement wheel wahana Bobby Trap. Roman menyuruh Victor dan Canary untuk menjemput mereka berdua. Canary segera memberitahu Rennie hal itu. Huntress juga menuju ke sana karena targetnya adalah Victor. Di dalam mobil Victor tahu kalau Canary mengkhianati Roman dan dia segera menelepon bosnya. Roman mengatakan kalau dia akan ke sana sekarang sembari memakai topeng. Harley pun mengikat Cassandra di dalam toilet. Ketika keluar Rennie udah di depan pintu dan menghajarnya. Mereka berdua pun bertarung dengan cepat. Harley mengalahkan Rennie yang mabuk karena diskors. Victor pun masuk dan menembak obat bius. Canary segera menyelamatkan Cassandra. Victor menjelaskan kepada Harley kalau dia sudah membunuh banyak orang. Dan setiap melakukan itu dia menyayat tubuhnya. Victor meninggalkan Harley yang sudah lemas tidak berdaya. Dia menemui Canary dan mengancamnya karena tahu kalau Canary berkhianat. Harley perlahan mulai bisa menggerakkan tangannya. Panahan Huntress mengenai leher Victor dan Canary mencoba menusuknya. Rennie pun masuk ke dalam kembali melalui jendela yang ada. Mereka semua bertemu dengan urusannya masing-masing dan Huntress ketahuan identitas aslinya. Kembali flashback ke Huntress. Dia mulai membunuh orang yang dulu membantai keluarganya. Mulai dari Galante hingga ke Victor. Dan karena terakhir sudah membunuh Victor maka urusannya selesai. Tapi Rennie memberitahu kalau Galante yang membantai keluarganya bekerja sama dengan Sionis. Dan Roman membantai keluarga Bertinelli demi berlian itu. Cassandra menyerah dan mengatakan kalau di luar sudah banyak pasukan yang datang. Roman keluar dari mobil mengenakan topeng. Harley meyakinkan mereka kalau Roman tidak hanya mengejar anak itu tapi mereka semua yang ada di sana. Ia menawarkan kerjasama untuk keluar dari tempat itu bersama-sama dan mereka pun mengumpulkan senjata yang ada. Sementara Roman memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cassandra dan membunuh sisanya. Serangan dimulai dari orang yang masuk melewati atap. Pertarungan tak terhindarkan dan mereka saling mengejar satu persatu anak buah Roman. Mereka saling bekerja sama melindungi Cassandra. Mereka pun keluar dengan tenangnya. Roman menembak Rennie dan anak buahnya membawa Cassandra. Untungnya Rennie memakai rompi anti peluru milik Harley. Canary pun menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan guna Harley bisa menyusul Cassandra yang dibawa oleh Roman. Dengan bantuan Huntress Harley berhasil mengejar Roman. Mobil pun berhenti di sebuah dermaga. Harley mengejarnya dan dia salah menebak sehingga menghabiskan peluru terakhirnya. Dan Roman terbunuh oleh granat yang dibawa Cassandra yang sudah dipasang di tubuh Roman. Pagi harinya mereka pun sarapan bersama. Cassandra dan menyuruh Harry untuk menyaringnya. Sementara yang lain dalam perencanaan sesuatu tentang membasmi penjahat di kota.
Harley pun kabur dari sana tanpa diketahui. Di kantor polisi, Rennie resmi mengundurkan diri karena bosnya yang menerima pujian karena menangkap geng di Bobby Trap. Dia bergabung dengan Huntress dan juga Black Canary. Sementara berlian itu digadai oleh Harley, dia juga mengangkat Cassandra menjadi muridnya dan hiena miliknya masih hidup. Film pun diakhiri dengan perginya dia menggunakan Jaguar curiannya.